Aku nggak pernah nyangka, hal yang awalnya cuma iseng, bisa berubah jadi petaka sebesar ini. Namaku Rani, umur 29 tahun. Aku udah nikah 2 tahun sama Ardi. Cowok yang tenang, sabar, dan selalu perhatian. Dulu, aku pikir dia adalah definisi pasangan ideal. Dia nggak pernah marah, selalu ngomong dengan nada pelan, dan selalu berusaha ngertiin aku. Tapi justru karena itulah, aku ngerasa ada yang hilang. Hidup kami bisa dibilang stabil, bahkan terlalu stabil. Semua berjalan seperti rutinitas tanpa emosi. Setiap pagi, aku masakin sarapan, dia pamit kerja dengan senyum kecil, lalu malamnya pulang dalam keadaan capek. Kadang langsung rebahan, tanpa sempat ngobrol panjang. Aku tahu dia kerja keras buat masa depan kami. Tapi lama-lama, keheningan di antara kami itu berubah jadi dingin. Di kamar, kami masih tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya kayak ada tembok tak kasat mata di tengah-tengah. Aku kadang ngomong sesuatu, tapi cuma dijawab singkat. Kadang aku nunggu dia mulai obrolan, tapi malah ketiduran duluan. Aku tahu ini bukan salah dia sepenuhnya, tapi rasa sepi itu nyata. Sampai akhirnya di suatu malam yang sebenarnya biasa aja, sesuatu kecil yang aku anggap cuma iseng itu terjadi. Aku lagi scroll Instagram, ngebuka explore, lihat-lihat story orang. Tiba-tiba ada notifikasi DM masuk. Namanya Devin. Aku sempat mikir 2 kali sebelum buka, tapi penasaran menang. Rani, masih ingat aku nggak? Katanya. Aku langsung senyum kecil. Devin, teman satu kelompok skripsi dulu. Dulu dia dikenal sebagai cowok yang rame, supel, dan punya selera humor yang tinggi. Aku masih ingat dia sempat suka sama aku dulu. Bahkan teman-teman satu geng pernah ngeledekin kami berdua karena kelihatan akrab banget. Tapi waktu itu aku udah pacaran sama Ardi, jadi semuanya cuma sebatas candaan. Aku balas santai. Ingat dong, apa kabar, Vin? Dari situ obrolan kami ngocor begitu aja. Mulai dari nostalgia masa kuliah, dosen killer yang suka marah kalau revisi nggak sesuai, sampai cerita-cerita lucu waktu ngerjain skripsi bareng. Devin masih sama kayak dulu. Ringan, lucu, dan gampang bikin nyaman. Setiap chatnya bikin aku senyum-senyum sendiri. Sesekali dia ngeledekin aku, kadang ngomong hal-hal kecil yang rasanya perhatian. Kayak, masih suka begadang nonton drama nggak? Atau, kamu masih sering pesan kopi di kampus dekat taman itu? Awalnya aku nganggap ini cuma nostalgia biasa. Tapi makin lama, aku sadar intensitas obrolan kami makin dalam. Dari yang cuma chat malam, jadi pagi juga. Dari sekedar cerita nostalgia, jadi curhat tentang kehidupan masing-masing. Devin cerita kalau dia sekarang kerja di Bandung. Baru pindah 2 bulan lalu karena proyek kantor. Dia bilang belum nikah, masih jomblo dan kadang ngerasa kesepian juga. Aku cuma balas ringan, tapi entah kenapa ada rasa simpati aneh yang muncul. Aku ngerasa Devin bisa dengar aku dengan cara yang Ardi nggak bisa lagi. Dia respon setiap kalimatku dengan perhatian, bikin aku ngerasa penting lagi. Kadang aku cerita hal-hal kecil kayak, aku kangen suasana kampus, atau aku capek di rumah sendirian terus. Dan dia balas dengan kalimat yang hangat. Kalau aku dekat, udah aku ajak jalan-jalan tuh biar gak suntuk. Hal-hal kayak gitu yang pelan-pelan mulai bikin aku goyah. Setiap kali HP ku bunyi, aku langsung cek apakah itu dari dia. Rasanya kayak nunggu kabar penting dari seseorang yang ngertiin aku sepenuhnya. Aku tahu ini salah, tapi di sisi lain aku nggak bisa berhenti. Chatnya bikin hari-hariku terasa hidup lagi. Aku jadi semangat, lebih sering senyum, dan bahkan mulai dandan tiap hari. Padahal cuma di rumah. Suatu malam, obrolan kami nyeret ke arah yang lebih pribadi. Dia tanya, Rani, kamu bahagia? Pertanyaan sederhana tapi bikin aku terdiam lama. Aku nggak langsung jawab. Di layar titik 3, tanda dia ngetik masih muncul, lalu berhenti. Akhirnya aku ngetik pelan. Aku nggak tahu, mungkin iya, mungkin enggak. Kadang aku ngerasa cuma jalanin hidup aja. Dia bales, aku ngerti perasaan itu. Kadang orang yang kelihatannya bahagia, justru paling kesepian. Entah kenapa aku ngerasa kalimat itu nyentuh banget, seolah dia tahu isi hatiku. Dari situ, obrolan kami makin sering berbau perasaan. Dia mulai bilang hal-hal kayak,
kamu tahu nggak, dulu aku sempat nyesel karena nggak berani ngomong lebih dulu ke kamu. Atau, kalau waktu bisa diulang, aku pengen dekat kamu sebelum Ardi. Awalnya aku ketawa, anggap itu candaan. Tapi di dalam hati ada bagian kecil yang hangat. Beberapa hari kemudian, Devin ngajak video call. Aku ragu awalnya, tapi dia ngeyel. Katanya cuma pengen lihat teman lamanya. Aku pikir nggak apa-apa, toh cuma sebentar. Begitu wajahnya muncul di layar, rasanya aneh. Waktu ternyata nggak banyak ngerubahin dia. Masih punya senyum yang sama, masih gampang banget bikin aku ketawa. Kami ngobrol lama dan jujur aja, aku nggak pengen video call itu selesai. Setelahnya, setiap malam kami rutin VC. Kadang cuma 15 menit, kadang sampai lewat malam hari. Ardi pernah lihat aku senyum-senyum sendiri di HP dan nanya, "Kamu lagi chat sama siapa sih?" Aku spontan jawab, "Teman kuliah, lagi ngomongin kerjaan dulu." Dia cuma angguk, nggak curiga sama sekali. Aku malah ngerasa bersalah. Tapi perasaan bersalah itu cepat hilang tiap Devin ngucapin, "Selamat malam Ran, jangan tidur larut ya." Hari demi hari, aku makin tenggelam. Aku mulai bandingin Devin sama Ardi tanpa sadar. Devin lebih perhatian, lebih responsif, lebih bisa bikin aku ketawa. Sementara Ardi makin tenggelam dalam kesibukannya. Suatu malam, aku iseng update story, foto secangkir kopi dan caption. Kopi malam ini lebih hangat dari biasanya. Beberapa menit kemudian, Devin langsung bales. Karena diminum sambil chatting sama aku ketawa kecil, tapi di hati ada sensasi aneh, antara deg-degan dan bahagia. Beberapa minggu kemudian, Devin bilang dia mau ke Jakarta buat urusan kerja. "Sekalianlah ketemu, udah lama banget gak lihat kamu langsung," katanya. Aku sempat mikir panjang. Aku tahu, kalau aku ketemu dia, garis yang selama ini samar bisa berubah jadi nyata. Tapi rasa penasaran dan rindu aneh itu lebih kuat dari logika. Akhirnya aku setuju. Dengan dalih, ya udahlah, cuma ketemu teman lama. Hari itu aku bilang ke Ardi kalau aku mau ketemuan sama teman kuliah yang lagi di Jakarta. Ardi seperti biasa, cuma bilang, "Hati-hati ya." Sesimpel itu. Nggak tanya siapa, di mana, atau kenapa. Dan jujur, justru karena itu aku makin ngerasa kosong. Aku datang ke kafe tempat kami janjian. Jantungku deg-degan waktu lihat dia datang. Wajahnya masih sama, tapi lebih matang. Senyumnya bikin aku lupa kalau aku udah nikah. Kami ngobrol lama, ketawa, nostalgia, tapi di sela-sela obrolan itu, tatapan kami mulai berubah. Ada momen-momen canggung di mana pandangan kami saling bertemu, tapi nggak berpaling. Waktu dia pamit pulang, dia sempat nunduk dikit, lalu bilang pelan, "Aku kangen kamu, Ran." Aku nggak jawab, cuma diem. Tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang udah berubah sejak saat itu. Setelah pertemuan itu, kami makin dekat. Chat makin intens, video call makin sering, dan aku makin susah bedain mana batas teman lama dan seseorang yang aku tunggu setiap hari. Aku mulai bohong kecil ke Ardi. Kadang bilang lagi di dapur, padahal lagi VC sama Devin. Atau bilang lagi ke minimarket, padahal cuma mau nelpon dia tanpa gangguan. Sampai suatu malam, Devin ngomong, "Ran, kalau aja aku datang lebih cepat waktu itu, mungkin kamu sekarang gak akan sama dia." Aku diam lama. Kata-kata itu kayak nyeret aku ke perasaan yang dalam, tapi berbahaya. Aku tahu aku salah, tapi juga tahu aku gak pengen berhenti. Waktu itu aku ngerasa kayak punya dua dunia. Siang aku jadi istri yang baik, malamnya aku jadi wanita yang punya rahasia. Tapi pelan-pelan dunia itu mulai saling bertabrakan. Aku jadi sering melamun di depan Ardi. Kadang lupa jawab kalau dia ngomong. Pernah suatu kali dia nanya, "Kamu lagi mikirin apa sih?" Aku spontan jawab, "Gak apa-apa kok." Padahal pikiranku lagi ke Devin. Sampai pada akhirnya semua itu mulai terasa berat. Devin mulai minta lebih. Dia pengen hubungan ini bukan cuma sekedar chat atau visi. Dia bilang, "Aku pengen kamu bener-bener jadi bagian hidupku." Aku tahu maksudnya, tapi aku gak siap. Aku cuma bisa bilang, "Jangan ngomong gitu, Vin. Aku udah nikah." Dia diam lama, lalu ngetik, "Tapi kamu juga gak bahagia kan?" Kalimat itu bikin aku nangis malam itu. Karena untuk pertama kalinya,
Aku sadar aku nggak cuma main-main. Aku udah kebawa terlalu jauh. Tapi anehnya di tengah air mata itu, aku nggak bisa berhenti mikirin dia. Aku nggak tahu apa aku masih cinta sama Ardi, atau cuma takut kehilangan rasa nyaman dari Devin. Yang jelas, aku udah nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Malam-malam berikutnya aku susah tidur. HP di tanganku terus, berharap Devin ngechat, tapi juga takut kalau dia benar-benar serius dengan ucapannya. Dan di titik itu, aku tahu, hal yang awalnya cuma iseng, udah berubah jadi sesuatu yang bisa ngerusak semuanya. Tapi, aku belum berhenti. Aku masih terus jalan di atas tali rapuh itu, sadar suatu saat aku bisa jatuh, tapi tetap melangkah juga. Sampai pada suatu malam, Ardi tiba-tiba nanya hal yang gak pernah dia tanyain sebelumnya. Ran, kamu masih bahagia sama aku? Aku kaget. Kayak ketampar. Entah dia sadar atau cuma kebetulan, tapi pertanyaan itu bikin seluruh rasa bersalahku naik ke permukaan. Aku cuma bisa jawab pelan. Aku bahagia kok. Tapi dalam hati, aku tahu aku bohong. Karena di saat yang sama, aku malah pengen lihat notifikasi dari Davin muncul di layar HP. Dan disitulah semuanya mulai salah. Sesuatu yang aku kira cuma obrolan ringan, berubah jadi kebiasaan, lalu pelarian, lalu perasaan. Aku tahu aku berdiri di tepi jurang, tapi aku belum juga mundur. Aku pikir aku bisa kendalikan semuanya, tapi ternyata aku cuma menunda waktu sampai semuanya benar-benar runtuh. Dan aku belum tahu kapan tepatnya semua itu akan hancur. Tapi dari malam itu, aku sadar, apapun yang dimulai dari iseng, gak pernah berakhir sederhana. Davin ngajak ketemuan. Aku sempat nolak. Jujur aja, karena aku tahu ini bukan ide bagus. Tapi dia meyakinkanku dengan kalimat yang terdengar sederhana tapi ampuh. Cuma ngopi kok, sekadar ngobrol. Aku tahu kamu udah nikah, Ran. Aku gak mau ganggu. Kalimat itu seolah jadi izin tak tertulis untukku buat nurutin rasa penasaran yang selama ini kupendam. Dan bodohnya, aku percaya. Hari itu hujan gerimis waktu aku berangkat. Aku sengaja milih baju biasa, jeans dan kaos putih, biar nggak kelihatan niat banget. Tapi di dalam hati, aku tahu aku udah nyiapin diri lebih dari sekadar ngopi. Di kaca mobil, aku sempat ngeliat pantulan wajahku sendiri dan mikir, kenapa aku deg-degan kayak mau ketemu seseorang yang penting? Padahal ini cuma teman lama kan? Cuma Davin. Kafe yang dia pilih di daerah Setiabudi. Kecil tapi hangat. Musiknya pelan, aromanya kopi banget, dan gak terlalu rame. Begitu aku masuk, Davin udah duduk di pojok melambaikan tangan. Saat mataku ketemu matanya, ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin. Semacam rasa akrab yang udah lama hilang, tapi tiba-tiba balik begitu aja. Masih sama ya, suka datang telat 5 menit, katanya sambil ketawa. Aku nyengir. Macet sumpah, aku tadi udah berangkat lebih awal. Dia cengar-cengir. Alasan klasik. Obrolan itu ringan banget. Kami nostalgia, cerita tentang teman-teman lama, dosen, sampai hal-hal konyol yang dulu sering bikin kami ketawa. Davin masih sama kayak dulu. Humoris, santai, tapi punya cara bicara yang bikin orang ngerasa nyaman dan didengerin. Aku sadar sepanjang obrolan itu aku jarang buka HP. Padahal biasanya aku nggak bisa lepas dari layar. Tapi di hadapan dia, aku ngerasa cukup. Waktu berlalu cepet banget. Aku baru sadar jam udah hampir 10 malam waktu pelayan datang buat ngingetin kalau kafe mau tutup. Kami berdua ketawa, ngerasa kayak anak muda yang lupa waktu. Saat berdiri buat pamit, Davin bilang pelan, aku seneng banget bisa ketemu kamu lagi. Ternyata, kamu masih sama kayak dulu. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa bikin dada aku anget. Hari itu nggak ada yang terjadi. Nggak ada sentuhan, nggak ada pelukan, apalagi hal yang melampaui batas. Tapi sejak saat itu, aku tahu aku dalam masalah. Karena otakku mungkin masih bisa menyangkal, tapi hatiku enggak. Aku mulai nunggu-nunggu pesan dari dia. Dan benar aja, malam itu begitu sampai rumah, chat dari Davin langsung masuk.
Sampai rumah, aku baru aja nyalain motor, tapi masih keinget tawa kamu tadi. Gila, kamu masih punya efek yang sama kayak dulu. Aku diem lama sebelum akhirnya ngetik balasan yang seolah-olah ringan. Iya, Makasih udah traktir kopinya. Hati-hati di jalan. Tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah pertemuan pertama itu, semuanya berubah pelan-pelan. Kami mulai sering chat lagi, tapi sekarang topiknya nggak cuma nostalgia. Kadang dia ngeluh tentang pekerjaan, kadang aku curhat soal Ardi yang makin sibuk. Dia selalu punya cara buat nyelipin perhatian kecil di setiap kalimatnya. Kamu udah makan belum? Jangan sering lembur sendirian, bahaya. Kalau capek istirahat ya, aku tahu kamu suka maksain diri. Kalimat-kalimat sederhana, tapi buatku terasa kayak tempat pulang yang baru. 1 minggu setelah pertemuan pertama, dia ngajak ketemuan lagi. Kali ini di tempat makan yang lebih ramai biar katanya nggak canggung. Aku sempat bilang nggak bisa, tapi akhirnya nyerah juga. Entah kenapa aku susah banget bilang tidak ke dia. Kami makan, ngobrol, ketawa, dan semua terasa alami. Padahal di hati kecilku, aku tahu ini bukan sekadar makan siang biasa. Pertemuan itu berlanjut jadi kebiasaan. Sekali, 2 kali, lalu jadi rutinitas. Kadang kami cuma ketemu buat makan siang. Kadang jalan sore sekadar minum es kopi di mobil. Kami udah tahu ini salah, tapi sama-sama pura-pura nggak peduli. Setiap kali aku pamit dari rumah, aku selalu bikin alasan kecil. Ada rapat, teman ngajak ketemuan, atau aku mau belanja sebentar, dan Ardi seperti biasa selalu percaya. Setiap kali pulang dan lihat wajah Ardi yang selalu sabar, aku ngerasa bersalah setengah mati. Dia kadang masih sempat nanyain, capek nggak hari ini? Atau, tadi makan di luar ya? Dan aku cuma bisa jawab singkat sambil ngindarin tatapannya. Rasa bersalah itu makin besar, tapi anehnya bukan bikin aku berhenti, malah bikin aku makin sering cari alasan buat ketemu Davin lagi. Aku tahu aku sedang main api, tapi aku belum mau berhenti. Rasanya kayak candu. Waktu aku di rumah, aku mikirin Davin. Waktu aku di kantor, aku nunggu chatnya. Dan waktu aku bareng Ardi, aku pura-pura baik-baik aja. Padahal pikiranku nggak di situ. Aku bahkan mulai bandingin 2 orang itu tanpa sadar. Ardi mungkin tenang dan tanggung jawab. Tapi Davin, dia bikin aku hidup lagi. Sampai suatu sore segalanya berubah. Hari itu hujan deras. Jalanan macet, dan Davin bilang dia terjebak dekat kantorku. Dia bilang, aku di sini, nunggu reda. Mau aku jemput sekalian? Aku sempat ragu, tapi akhirnya bilang iya. Aku pikir cuma nebeng aja, toh hujan. Mobilnya berhenti di depan kantorku dan aku masuk sambil ngerasa deg-degan. Di dalam mobil, suasananya hening. Hujan deras di luar bikin kabin terasa tenang tapi juga aneh. Kami ngobrol kecil tapi kali ini nggak selonggar biasanya. Ada sesuatu di udara yang beda. Kayak ada batas yang hampir ditembus tapi belum sepenuhnya. Sampai akhirnya waktu dia berhenti di depan rumahku, aku bilang pelan, "Makasih udah nganter." Dia cuma senyum, tapi matanya lama banget ngeliatin aku. "Ran," katanya pelan. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa pura-pura nggak ngerasain apa-apa lagi. Aku kaget. Nafasku rasanya berhenti sejenak. "Vin, jangan ngomong kayak gitu," kataku pelan. Tapi dia nggak nyaut, cuma ngenyatin aku. Waktu itu cuma beberapa detik, tapi rasanya lama banget. Dan di detik itu juga, aku tahu sesuatu dalam diriku udah kalah. Aku turun dari mobil tanpa ngomong apa-apa, tapi sepanjang malam aku nggak bisa tidur. Besoknya, aku berusaha bersikap biasa. Tapi Davin nelpon. Cuma bilang, "Aku minta maaf kalau bikin kamu nggak nyaman, tapi aku jujur." Dan bodohnya, aku malah jawab, "Aku juga ngerasain hal yang sama." Sejak saat itu, semua rem di antara kami hilang. Kami jadi makin dekat, makin intens. Kalau dulu cuma ketemu di tempat umum, sekarang mulai cari tempat sepi. Kadang di taman kecil di belakang kantor, kadang di parkiran gedung yang jarang dilewatin orang.
Setiap kali dia dekat, aku ngerasa jantungku nggak karuan. Sampai akhirnya suatu sore yang aku nggak akan pernah lupa. Kami duduk di mobil, parkir di tempat sepi. Hujan turun lagi waktu itu. Aku nggak tahu kenapa tapi suasananya bikin segalanya terasa kabur antara benar dan salah. Kami ngobrol lama, tapi akhirnya obrolan itu berhenti, digantikan hening panjang. Lalu Davin mendekat, dan tanpa banyak kata, semuanya terjadi begitu aja. Aku nggak bisa bilang itu karena dorongan, atau karena cinta, atau karena kesepian. Tapi yang jelas setelah itu aku tahu garis batas yang dulu cuma samar udah bener-bener dilewati. Waktu sadar apa yang baru aja terjadi, aku cuma bisa nangis pelan. Davin cuma diam, lalu peluk aku dan bilang, "Aku nggak akan ninggalin kamu, Ran." Malam itu aku pulang dengan hati kacau. Di depan rumah aku sempat berhenti lama di mobil, ngeliatin lampu rumah yang masih nyala. Adi mungkin lagi nonton TV sambil nunggu aku pulang. Aku tahu aku udah nyakitin orang yang gak pantas disakiti. Tapi anehnya rasa bersalah itu gak cukup kuat buat bikin aku berhenti mikirin Davin. Beberapa hari berikutnya, aku dan Davin pura-pura gak terjadi apa-apa. Tapi makin kami pura-pura, makin sulit buat menahan diri. Setiap kali ketemu, ada tarikan yang gak bisa dijelaskan. Aku tahu ini bukan cinta yang sehat. Tapi setiap kali dia bilang, "Aku kangen kamu," hatiku langsung lemah. Aku mulai takut. Bukan takut ketahuan, tapi takut kehilangan dia. Padahal dulu cuma iseng, cuma pengen punya tempat cerita. Tapi sekarang semuanya udah di luar kendali. Aku tahu, kalau ini terus berlanjut, nggak ada yang selamat. Tapi aku juga tahu aku udah nggak bisa mundur. Dan sejak sore hujan itu, pikiranku terus dipenuhi satu hal, Davin. Bukan Ardi, bukan rumah, bukan masa depan. Cuma dia. Aku nggak tahu kapan tepatnya semuanya berubah, tapi aku tahu dari titik itu, hidupku nggak akan sama lagi. Hubunganku sama Ardi mulai berubah tanpa aku sadari. Awalnya cuma hal-hal kecil. Aku jadi jarang nyiapin sarapan pagi, sering pura-pura sibuk, dan lebih sering melototin layar HP daripada ngobrol sama dia. Tiap kali Ardi ngajak cerita soal kerjaan atau rencana akhir pekan, aku selalu jawab sekenanya. Kadang cuma, "Oh iya," atau "terserah kamu aja." Padahal dulu aku yang paling semangat nyusun rencana bareng. Sekarang, semua terasa hambar. Aku ngerasa kayak hidup di dua dunia. Satu dengan Ardi yang tenang dan membosankan, satu lagi dengan Davin yang penuh warna dan bikin jantungku berdebar. Tapi yang bikin semuanya lebih rumit, rasa bersalah itu mulai tumbuh diam-diam. Tiap kali Ardi pulang kerja, buka pintu rumah dengan wajah capek tapi tetap senyum, aku selalu ngerasa kayak orang paling jahat di dunia. Dia masih jadi sosok suami yang sama, perhatian, sabar, gak pernah marah walaupun aku mulai berubah. Bahkan saat aku mulai sering pulang telat, dia cuma tanya lembut waktu aku pulang telat. "Kamu lembur lagi ya?" Tanpa nada curiga sedikit pun. Dan justru itu yang bikin hatiku makin remuk. Sampai suatu malam, waktu aku lagi rebahan sambil main HP, Davin ngirimin foto kami berdua waktu ketemuan terakhir. Foto itu biasa aja, cuma selfie di kafe. Tapi tiba-tiba aku panik sendiri. Aku langsung hapus fotonya, padahal cuma aku dan dia yang tahu. Tapi rasa takutnya nyata. Takut kalau Ardi tiba-tiba lihat, takut kalau dunia kecil yang aku bangun di belakang suamiku ini tiba-tiba runtuh. Ardi sempat mulai curiga. Suatu malam dia ngomong pelan, waktu kami lagi makan malam bareng. "Ran, akhir-akhir ini kamu beda. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya kamu kayak jauh banget. Kalau ada yang kamu simpan, aku harap kamu jujuran. Aku bisa nerima apapun asal jangan bohong." Kalimat itu nyangkut di kepalaku lama banget. Aku sempat pengen jujur, pengen banget cerita semuanya, biar beban ini hilang. Tapi tiap kali aku bayangin ekspresi Ardi kalau tahu kenyataannya, aku nggak sanggup. Aku terlalu takut kehilangan semuanya. Suami yang baik, rumah yang nyaman, dan Davin yang bikin aku ngerasa hidup lagi. Ironis, aku tahu, tapi hatiku udah kebelah dua, dan aku nggak tahu harus pilih sisi mana. Hari-hari berikutnya berjalan kayak bom waktu. Aku makin waspada, tapi di sisi lain masih nggak bisa berhenti ketemu Davin. Kami mulai lebih hati-hati,
Milih tempat-tempat yang sepi, nggak pernah posting bareng, dan selalu nyimpen nomor satu sama lain di HP dengan nama samaran. Rasanya absurd banget, tapi entah kenapa aku ngerasa itu seru, kayak main petak umpet dengan takdir. Sampai suatu hari, sesuatu yang kecil tapi ternyata besar terjadi. Waktu itu hari Minggu sore, Ardi ada acara keluarga di luar kota, dan aku bilang aku nggak bisa ikut karena lagi nggak enak badan. Padahal jujur aja, aku udah janjian sama Davin buat makan di restoran pinggir kota. Tempatnya lumayan jauh, jadi aku pikir aman. Siapa juga yang bakal tahu aku di sana. Kami duduk di pojok ruangan, tempat yang agak tertutup tapi cukup nyaman. Cahaya lampunya temaram bikin suasana jadi tenang. Davin seperti biasa, banyak bercanda, ngebahas hal receh yang bikin aku ketawa lagi. Aku sempat lupa semua beban yang ada. Tapi di tengah obrolan, mataku nggak sengaja ngelirik ke arah meja seberang. Ada anak kecil, mungkin umur 6 atau 7 tahun, duduk bareng seorang perempuan yang sepertinya ibunya. Anak itu manis banget, rambutnya diikat dua, pakai baju warna biru muda. Tapi yang bikin aku nggak tenang, dia terus liatin aku. Tatapannya nggak kayak anak kecil biasa. Ada sesuatu di sana, kayak rasa penasaran atau mungkin kecurigaan yang aneh. Awalnya aku nggak ambil pusing. Mungkin dia cuma bosen, atau mungkin ngerasa aku mirip sama seseorang yang dia kenal. Tapi lama-lama tatapan itu bikin aku risih. Tiap kali aku senyum atau ngobrol sama Davin, anak itu masih ngeliatin. Matanya nggak lepas sedikit pun. Sampai akhirnya ibunya sadar dan bilang, "Alia, jangan liatin orang terus." Tapi anak itu tetap menatap, seolah-olah tahu sesuatu yang nggak boleh dia bilang. Aku berusaha ngelupain. Tapi sepanjang makan, aku jadi nggak nyaman. Aku terus ngeliatin arah anak itu dari ujung mata, takut-takut kalau dia bilang sesuatu ke ibunya. Tapi syukur Allahnya, mereka akhirnya pergi duluan. Sebelum keluar, anak itu sempat nengok lagi dan senyum tipis ke arahku. Senyum yang entah kenapa bikin bulu kuduku merinding. Begitu mereka pergi, aku akhirnya bisa sedikit tenang. Tapi di kepala, aku terus mikir, kenapa aku merasa kayak ketahuan sesuatu, padahal yang tahu cuma aku dan Davin. Tapi perasaan gak enak itu nempel terus sampai malam. Begitu pulang, aku langsung masuk kamar mandi. Lihat pantulan wajahku di cermin, mata capek, senyum dipaksain. Aku sadar, aku bukan Rani yang dulu. Aku berubah jadi seseorang yang bahkan aku sendiri gak kenal. Aku udah bohongin Ardi hampir setiap hari, dan sekarang aku mulai takut sama bayangan sendiri. Besoknya, Ardi pulang dari luar kota lebih cepat dari yang dijadwalkan. Waktu aku lagi di dapur, dia datang dari belakang dan peluk aku pelan. "Kamu kangen aku nggak?" katanya sambil bercanda. Aku spontan kaget, hampir jatuhin sendok di tangan. Iya, kangen kok," jawabku terbata-bata. Tapi pelukannya malam itu terasa berbeda. Aku merasa dingin, kayak lagi dipeluk seseorang yang nggak pantas aku sandarin. Beberapa hari berlalu, tapi rasa nggak tenang itu nggak hilang. Aku mulai mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku duduk di restoran yang sama, dan anak kecil itu duduk di seberangku ngeliatin tanpa suara. Di belakangnya ada Davin yang senyum, tapi wajahnya samar. Aku kebangun tengah malam dengan napas ngos-ngosan. Ardi yang tidur di sebelah cuma bergumam pelan, "Kamu mimpi baruk ya?" Aku cuma bilang iya, padahal bukan sekedar mimpi. Aku tahu itu rasa bersalah yang mulai berubah jadi hantu dalam kepalaku. Beberapa kali aku kepikiran buat berhenti. Aku sempat bilang sama Davin, "Kayaknya kita harus jaga jarak dulu." Tapi dia langsung nyaut, "Kamu serius mau ninggalin aku? Setelah semua yang kita laluin?" Kalimat itu kayak pisau. Aku gak bisa jawab. Dalam hatiku, aku tahu aku yang salah. Tapi aku juga gak bisa lepas. Aku udah terlalu dalam. Hari demi hari, aku makin sulit bersikap normal di rumah. Ardi mulai sadar. Suatu malam, dia nanya lagi. Kali ini lebih serius. "Ran, kamu ada masalah ya?" Aku gak marah. Aku cuma pengen tahu. Aku cuma bisa geleng pelan, pura-pura senyum. Tapi setelah dia tidur, aku duduk lama di ruang tamu ngeliatin layar HP yang isinya chat dari Davin. Chat itu cuma satu kalimat, tapi berat banget buat aku. Chat itu cuma satu kalimat, tapi berat banget buat aku. "Aku kangen kamu. Kapan bisa ketemu lagi?" Aku tahu kalau aku balas, semuanya bakal terus berlanjut. Tapi jari-jariku tetap ngetik. "Besok sore, tempat biasa." Setelah kirim itu, aku langsung tutup HP dan tarik napas panjang. Aku tahu,
aku baru aja ngelakuin kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya. Tapi malam itu sebelum aku tidur, aku kebayang lagi wajah anak kecil di restoran itu. Tatapannya masih jelas di kepala, kayak mata seseorang yang tahu aku sembunyiin sesuatu besar. Dan entah kenapa, aku punya firasat kalau anak itu bukan cuma kebetulan, bahwa suatu hari nanti dia bakal muncul lagi, membawa sesuatu yang gak pernah aku siapin. Dan di titik itu, aku mulai sadar, rasa bersalah bukan cuma ada di hati. Kadang dia berubah bentuk jadi hal-hal kecil yang datang diam-diam, menyentuh hidup kita tanpa bisa ditolak. Aku cuma belum tahu seberapa besar harga yang harus aku bayar nanti. Malam itu jadi malam paling panjang dalam hidupku. Setelah Ardi bilang kalimat itu, suasana rumah langsung hening. Gak ada teriakan, gak ada banting barang. Cuma keheningan yang bikin aku pengen lenyap aja dari dunia. Ardi duduk di ruang tamu dengan wajah datar, sementara aku cuma bisa berdiri mematung di depan pintu. Gak tahu harus mulai ngomong dari mana. Aku pengen jelasin semuanya, tapi gimana caranya menjelaskan kesalahan yang udah sejelas itu? Aku tahu gak ada pembenaran buat yang kulakuin, tapi aku tetap berusaha ngomong, "Mas, aku salah. Aku beneran nyesel. Ardi potong kalimatku dengan nada pelan tapi tajam. "Berhenti, Ran. Aku gak butuh penjelasan. Aku cuma pengen tahu satu hal. Kenapa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi aku gak bisa jawab. Karena bahkan aku sendiri gak ngerti kenapa. Aku sayang sama Ardi, itu gak bohong. Tapi entah kenapa, waktu Davin dateng, aku kayak kehilangan kendali. Seolah-olah rasa kosong yang selama ini aku tahan, tiba-tiba dapat ruang buat keluar. Tapi sekarang, yang tersisa cuma penyesalan. Aku lihat wajah Ardi, matanya merah, bukan karena marah, tapi karena nahan sakit. Dia selalu jadi orang yang sabar, tapi malam itu aku sadar, bahkan kesabaran pun ada batasnya. "Mas, aku cuma butuh waktu. Aku janji, aku akan benerin semuanya." Ucapku pelan sambil coba mendekat. Tapi Ardi malah bangkit berdiri. Langkahnya menjauh. "Waktu? Kamu pikir waktu bisa balikin asa percaya yang udah kamu rusak? Ran, aku kerja keras tiap hari buat kita. Bukan cuma buat materi, tapi buat ngebangun hidup yang layak bareng kamu. Tapi ternyata kamu pilih seseorang yang cuma muncul di DM." Kata-katanya nusuk banget. Aku gak bisa nahan air mata. Rasanya kayak napas pun jadi berat. Aku mau pegang tangannya, tapi dia mundur. "Aku mau sendiri dulu," katanya, lalu jalan ke kamar dan nutup pintu pelan. Suara pintu itu jadi tanda kalau hubungan kami udah berubah selamanya. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, nyesel, marah sama diri sendiri, dan ngerasa kayak dunia berhenti. Aku lihat ponselku. Masih ada chat dari Davin. "Kapan ketemu lagi?" katanya. Aku pengen marah, pengen nyalahin dia. Tapi kalau dipikir lagi, semuanya berawal dari aku juga. Aku yang buka pintu buat dia masuk ke hidupku lagi. Paginya, suasana rumah masih dingin. Ardi gak banyak ngomong. Dia cuma sarapan sebentar, lalu siap-siap kerja. Biasanya dia pamit, tapi kali ini dia cuma bilang, "Jaga diri," tanpa lihat ke arahku. Kalimat sesederhana itu tapi nadanya datar banget. Aku tahu dia gak lagi ngomong dari rasa sayang, tapi dari sisa tanggung jawab yang masih menempel di hatinya. Sepanjang hari aku gak tenang. Aku coba hubungi Davin, tapi malah ngerasa jijik sama diri sendiri tiap baca namanya di layar. Aku tulis, "Kita gak bisa ketemu lagi. Semua udah hancur." Tapi dia balas cepet, "Ran, jangan gitu. Aku juga kaget semua bisa kebongkar. Tapi kita masih bisa perbaiki kan? Aku sayang kamu." Aku baca pesannya berkali-kali. Tapi gak ada lagi rasa hangat di sana. Yang ada cuma sesal. Aku sadar, Davin cuma datang di saat aku rapuh. Dia gak benar-benar cinta. Dia cuma senang jadi pelarian seseorang yang kesepian. Aku hapus semua chat, foto, dan blokir nomornya. Tapi rasa bersalah itu tetap nempel. Sore harinya Ardi belum juga pulang. Biasanya dia kabarin, tapi kali ini gak ada kabar. Aku coba hubungi tapi gak diangkat.
Hatiku makin gelisah. Jam 8 malam baru dia pulang. Wajahnya masih datar, tapi matanya kelihatan capek banget. Aku coba sapa pelan. Mas, aku masakin makan malam. Mau makan dulu? Tapi dia cuma jawab singkat. Nggak lapar. Aku pengen peluk dia. Pengen bilang aku beneran nyesel. Tapi Ardi kayak bikin jarak setebal dinding di antara kami. Malam itu aku dengar dia tidur di kamar sebelah. Biasanya kami selalu sekamar. Tapi sekarang aku tidur sendirian. Dingin, kosong. Aku nggak nyangka hal sekecil iseng bisa bikin hidupku berubah seburuk ini. Beberapa hari berlalu, Ardi mulai jarang pulang. Kadang nginep di kantor, kadang bilang ada kerjaan luar kota. Aku tahu dia sengaja menjauh. Aku coba bersikap biasa, masakin makanan kesukaannya, nyiapin bajunya. Tapi semua terasa percuma. Bahkan senyumku pun kayak nggak punya arti lagi buat dia. Suatu sore, aku dengar dari tetangga kalau Ardi sempat ketemu sepupunya yang ibunya Naya, saksi kecil yang nggak sengaja buka semua rahasia ini. Katanya Mas Ardi kelihatan sedih banget waktu ngobrol, Mbak. Kata tetanggaku itu. Aku cuma bisa senyum hambar. Iya, aku tahu. Dia pasti sedih banget. Aku pun gak kalah sedih. Tapi aku pantas ngerasain ini. Semua luka ini, aku yang bikin sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku coba ajak Ardi ngobrol lagi. Aku udah nyiapin semuanya. Pengakuan penuh tanpa alasan. Malam itu aku tunggu dia pulang. Tapi yang datang malah pesan singkat di ponsel. Kita perlu waktu masing-masing. Aku akan pindah sementara ke rumah kakakku. Waktu baca itu aku ngerasa lututku lemes. Aku jatuh duduk di lantai, nangis sejadi-jadinya. Ini bukan lagi tentang ketahuan, tapi tentang kehilangan seseorang yang seharusnya aku jaga dari awal. Ardi nggak marah, tapi justru itu yang paling nyakitin. Dia cuma menyerah tanpa suara. Hari-hari setelahnya rumah jadi sunyi banget. Aku ngerasa kayak hidup sendirian di dunia. Kadang aku masih lihat foto-foto pernikahan kami di dinding. Senyumku di situ kelihatan bahagia banget. Tapi sekarang, setiap lihat foto itu, aku cuma ngerasa hancur. Aku pengen waktu bisa diputar balik. Biar aku nggak buka DM itu, biar aku nggak bales chat Davin, biar aku nggak duduk di restoran itu. Suatu malam aku coba nulis surat buat Ardi. Nggak tahu akan kuberi atau enggak. Tapi aku cuma pengen jujur. Aku tulis semuanya. Mulai dari rasa kesepianku, alasan kenapa aku gampang goyah, sampai penyesalanku yang gak habis-habis. Aku tulis. Aku gak minta dimaafin, Mas. Aku cuma pengen kamu tahu aku beneran nyesal. Dan aku harap kamu bisa bahagia lagi, meski bukan denganku. Surat itu aku lipat rapi, kusimpan di meja makan, tempat kami dulu sering sarapan bareng sambil bercanda kecil. Sekarang meja itu kosong. Cuma ada secangkir teh dingin dan surat yang nggak tahu akan dibaca atau enggak. Beberapa hari kemudian, Ardi datang ke rumah. Aku sempat kaget lihat dia dipendang pintu. Wajahnya masih tenang, tapi ada sesuatu yang beda. Lebih kuat, lebih tegas. Dia cuma bilang, aku datang mau ambil beberapa barang. Aku nggak mau kamu susah, jadi rumah ini kamu yang tempatin dulu. Aku cuma bisa berdiri, nahan air mata. Mas, aku cuma mau bilang satu hal. Aku benar-benar nyesel. Ardi mengangguk, lalu jawab singkat. Aku tahu, tapi kadang penyesalan datang bukan buat minta maaf, tapi buat ngingetin kita supaya nggak ngulangin kesalahan yang sama. Setelah itu dia pergi. Tanpa drama, tanpa pelukan perpisahan. Hanya suara langkah kakinya menjauh yang terus terngiang lama di telingaku. Malam itu aku duduk di balkon, lihat langit yang gelap tanpa bintang. Aku sadar inilah harga dari keputusan bodohku. Aku kehilangan seseorang yang tulus. Semua karena rasa iseng yang aku anggap sepele. Kadang aku masih berharap Ardi balik. Tapi jauh dalam hati, aku tahu dia gak akan bisa percaya lagi. Sekali retak, kaca gak bisa utuh lagi, sekuat apapun dicoba. Dan aku cuma bisa belajar hidup dengan rasa bersalah yang gak akan pernah hilang. Setiap kali lihat pasangan di jalan, aku selalu teringat.
Aku dulu juga punya seseorang yang seperti itu. Sampai aku menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Setelah malam itu, hidupku berubah total. Semuanya terasa sunyi. Kayak dunia tiba-tiba kehilangan warna. Ardi benar-benar pergi. Rumah yang dulu penuh suara tawa dan obrolan kecil, sekarang cuma dipenuhi gema langkahku sendiri. Setiap pagi, aku masih masakin sarapan. Entah untuk siapa. Mungkin cuma buat memenuhi rasa kosong yang gak bisa hilang. Piringnya tetap 2, tapi satunya selalu bersih, gak tersentuh. Hari-hari awal tanpa Ardi berat banget. Aku masih kebangun tengah malam. Kebiasaan lama waktu nunggu dia pulang kerja. Tapi sekarang, yang dateng cuma sepi. Aku sering duduk di sofa, ngeliatin pintu berharap dia masuk sambil bawa kantong plastik isi martabak kesukaanku kayak dulu. Tapi itu cuma harapan kosong. Aku coba sibukin diri, ngurus kerjaan, ikut kelas online, apa aja yang bisa bikin pikiranku gak terus muter ke masa lalu. Tapi setiap hal kecil selalu ngingetin aku padanya. Lagu di radio, aroma kopi, bahkan jaketnya yang masih tergantung di belakang kamar mandi. Semua kayak sengaja nyiksa, ngingetin aku ke hal yang udah gak bisa balik. Sementara Davin, orang yang dulu bikin aku ngerasa hidup lagi, itu justru jadi orang pertama yang kabur setelah semuanya berantakan. Pesan terakhirnya masih kebaca di layar sebelum aku hapus. Aku gak mau ribetran. Aku gak nyangka semuanya bakal sejauh ini. Sejak itu, dia ngeblok aku di semua media sosial. Aku bahkan sempat nyesek bukan karena kehilangan dia, tapi karena sadar ternyata aku cuma pelarian. Aku rela ngorbanin pernikahan yang tulus demi seseorang yang bahkan gak punya niat buat bertahan. Beberapa minggu pertama aku sempat marah sama Davin. Tapi lama-lama aku sadar, ini semua bukan salah dia sepenuhnya. Aku yang buka pintu, aku yang langkah masuk, dan aku juga yang gak tahu kapan harus berhenti. Rasa sesalku tumbuh pelan-pelan, bukan cuma karena kehilangan Ardi, tapi karena aku sadar, aku juga kehilangan diriku sendiri di proses itu. Ada masa di mana aku ngerasa semua udah gak ada artinya. Aku gak mau keluar rumah, gak mau ketemu orang, bahkan ngecek ponsel aja rasanya sia-sia. Semua kontak dari keluarga Ardi juga berhenti. Ibunya Ardi sempat kirim pesan, cuma 1 baris tapi dalam banget. Nak, semua orang bisa salah, tapi gak semua orang siap tanggung akibatnya. Setelah itu, gak ada kabar lagi. Aku ngerti, mereka kecewa. 3 bulan berlalu sejak Ardi pergi. Aku masih tinggal di rumah yang sama, tapi rasanya kayak tinggal di museum kenangan. Aku sempat kepikiran buat pindah, tapi setiap kali lihat sekeliling, aku sadar, aku belum siap ninggalin tempat yang jadi saksi kebodohanku. Kadang aku duduk di teras sambil lihat anak-anak kecil main sepeda di depan rumah. Setiap kali dengar tawa mereka, aku selalu keinget sama Naya, anak kecil yang tanpa sadar jadi saksi segalanya. Ironis banget, seorang anak kecil yang bahkan belum ngerti arti kata selingkuh, justru jadi alasan semua rahasia ini terbongkar. Suatu hari, aku memutuskan buat keluar. Aku butuh udara baru, butuh lihat dunia yang gak cuma diisi rasa bersalah. Aku mampir ke kafe yang dulu sering aku dan Ardi datangi. Kafe kecil di pojokan jalan, tempat kami biasa duduk di dekat jendela sambil ngeributin hal-hal sepele, kayak siapa yang harus bayar duluan. Begitu masuk, aroma kopi langsung nyambut. Dan tiba-tiba semuanya terasa familiar tapi juga asing. Aku pesen minuman, duduk sendirian di meja yang dulu jadi tempat kami berdua. Aku lagi asik ngeliatin orang lalu lalang di luar. Sampai aku ngerasa ada seseorang berdiri di samping meja. Rani? Aku langsung nengok dan jantungku berhenti sepersekian detik. Ardi berdiri di sana, masih dengan ekspresi tenang seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang beda di matanya. Bukan marah, bukan juga sayang, tapi semacam ketenangan yang aku gak pernah lihat sebelumnya. Mas, suaraku bergetar. Aku gak tahu harus ngomong apa. Ardi duduk di depanku tanpa banyak bicara. Kami diam lama, cuma suara sendok dan gelas dari meja lain yang kedengaran.
Akhirnya dia buka suara duluan. Aku udah gak sengaja lewat, terus lihat kamu di sini. Aku cuma bisa ngangguk. Tanganku gemeteran. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang campur aduk. Aku pengen minta maaf lagi, tapi rasanya percuma. Aku udah bilang semuanya. Aku udah nangis sampai gak punya air mata lagi. Tapi Ardi malah ngomong sesuatu yang sama sekali gak aku duga. Aku udah maafin kamu, Ran. Aku tertegun. Kata itu rasanya ringan di bibirnya, tapi berat banget di hatiku. Aku gak bisa nahan air mata yang langsung jatuh. Mas, serius? Tanyaku pelan. Dia ngangguk. Iya, aku udah maafin. Aku gak bisa terus hidup sambil nyimpen dendam. Tapi dia tarik napas panjang. Aku gak bisa balik. Kalimat itu seperti pisau tumpul yang tetap nyakitin walau pelan. Aku udah tahu jawabannya bahkan sebelum dia ngomong. Tapi tetap aja, denger langsung dari mulutnya bikin dada sesak. Aku berusaha tersenyum meski air mata terus jatuh. Aku ngerti, Mas. Aku gak pantas minta lebih. Kami duduk lama tanpa kata. Ardi akhirnya berdiri, bayar pesanannya, lalu pamit. Sebelum pergi dia bilang pelan, "Jaga diri, Ran. Aku doain kamu bahagia." Lalu dia pergi begitu aja. Aku tetap duduk di situ, ngerasain sisa aromanya yang tertinggal di udara. Dan di momen itu, aku sadar, mungkin ini memang akhir yang harus aku terima. Bukan akhir yang aku mau, tapi akhir yang aku pantas dapatkan. Beberapa hari kemudian, aku mulai pelan-pelan bangkit. Aku berhenti stalking akun Ardi, berhenti nyimpen barang-barangnya. Aku belajar berdamai sama diri sendiri meski rasa bersalah itu belum sepenuhnya hilang. Setiap kali aku lihat pasangan di jalan, aku masih ngerasa nyesek. Tapi di sisi lain juga aku ngerasa sedikit lega karena akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa cinta aja nggak cukup tanpa kesetiaan. Kadang aku mikir, kalau aja malam itu aku nggak buka pesan dari Davin, hidupku pasti masih tenang. Tapi mungkin kalau bukan karena semua ini, aku nggak akan pernah sadar betapa rapuhnya manusia ketika kesepian. Bahwa rasa kosong bisa jadi jebakan paling halus yang bisa ngerusak segalanya. Setahun kemudian, aku dengar kabar Ardi udah menikah lagi. Perempuannya rekan kerja dia. Katanya orangnya baik dan sabar. Aku sempat nangis waktu tahu. Tapi bukan karena cemburu. Aku nangis karena lega. Akhirnya dia dapat kebahagiaan yang dulu aku rusak. Aku pesan di ponsel, tapi nggak pernah kukirim. Terima kasih udah pernah jadi rumah paling hangat buatku, Mas. Sekarang aku hidup sendiri. Nggak sempurna, tapi cukup. Aku belajar pelan-pelan buat nyembuhin luka. Bukan buat ngelupain, tapi buat bisa jalan lagi tanpa terus ngerasa bersalah. Aku juga mulai ikut komunitas relawan, bantu anak-anak yatim. Entah kenapa, setiap kali lihat mereka, aku selalu keinget sama Naya. Anak kecil yang tanpa sadar nyelamatin Ardi dari hubungan yang udah salah arah. Kadang karma nggak datang dalam bentuk penderitaan besar. Kadang dia datang lewat kehilangan seseorang yang tulus, atau lewat kesadaran bahwa kita nggak akan pernah bisa balik ke masa lalu. Dan buatku itulah bentuk karma paling nyata. Aku kehilangan segalanya bukan karena dibalas, tapi karena akhirnya Tuhan nunjukin siapa yang benar-benar berharga dalam hidup ini. Dan aku udah gagal menjaganya. Sekarang, setiap malam sebelum tidur, aku selalu bilang dalam hati, aku udah maafin diriku sendiri, tapi aku gak akan pernah lupa. Karena dari semua luka ini, aku belajar satu hal. Jangan pernah remehkan hal yang kelihatannya cuma iseng. Karena dari situlah, semua hal besar, termasuk kehancuran, bisa mulai terjadi. Dan mungkin ini memang akhir yang gak pernah aku bayangkan. Tapi setidaknya, kali ini aku tahu, aku gak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi.